mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang malam ini berhalangan hadir, kemudian mewakilkan pada saya selaku pengawas bina di SMP 1 Batang Betang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bapak ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, pejabat TNI dan Polri, yang saya hormati Forkopimka, dalam hal ini ada Bapak Camat, yang kebetulan ternyata Pak Camat itu teman saya. Bapak dan Ibu, khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Batang-Batang, anak-anakku khususnya kelas 9 yang berbahagia dan saya banggakan. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada orang tua yang hadir pada malam ini dan juga masyarakat Batang-Batang. Karena apa Bapak dan Ibu, bicara tentang pendidikan, sekali lagi bicara tentang pendidikan, bahwa tujuan pendidikan nasional itu bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi lebih dari itu bagaimana membentuk budi pekerti yang baik. Nah, tentu kunci keberhasilan itu didukung oleh 3 faktor. Yang pertama itu adalah pemerintah. Jadi kami ini adalah pemerintah yang membuat undang-undang, yang membuat aturan-aturan, yang membuat kebijakan. Dan yang kedua ini adalah orang tua. Jadi Bapak dan Ibu selaku orang tua, siapa orang tua ini? Orang tua ini adalah orang yang bertanggung jawab pada proses pendidikan putra-putri Bapak. Bagaimana proses pendidikan itu dimulai? Saya pernah anak santri orang Batang-Batang itu sebetulnya pendidikan itu mulai dari dalam kandungan sampai berakhirnya orang itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah masyarakat. Jadi ketiga-tiganya itu harus bersinergi, yaitu antara pemerintah, kemudian orang tua, dan masyarakat. Bagaimana sebenarnya peran masyarakat itu sendiri ketika melihat anak-anak di luar? Sekarang Bapak dan Ibu, dengan adanya sebuah teknologi sangat miris ya, bagaimana teknologi itu tidak bisa sebenarnya teknologi itu dibendung, tetapi bagaimana mewaspadai. Saya Bapak dan Ibu khususnya dari dunia pendidikan minta tolong khususnya pengawasan, jangan hanya anak itu diserahkan kepada sekolah saja, karena 70% anak itu ditentukan pada faktor lingkungan, terutama di rumah dan masyarakat. Sebagus apapun juga pihak guru khususnya sekolah mendidik anak, tetapi pada lingkungan keluarga, pada lingkungan masyarakat lalai dalam membina anak, jangan harap anak itu akan menjadi baik. Oleh karena itu ketiga-tiganya, pemerintah, orang tua, dan masyarakat ini harus saling bersinergi. Terutama Puten Kaula namang maimut kapansingan. Perkembangan teknologi sekarang itu Bapak dan Ibu sungguh miris sekali. Ketika ini tidak bisa diwaspadai sebuah teknologi ini, bukan tidak mungkin ke depan moral generasi kita itu akan hancur. Oleh karena itu sekali lagi Puten Kaula atas nama Dinas Pendidikan anyona tolong udah kapan dengan setuju, khususnya orang tua. Jadi bukan hanya sekolah Bapak dan Ibu, Puten Kaula Ki Guru Mator, 70% anak ditentukan pada satu lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun juga lingkungan masyarakat. Masyarakat pun juga tidak boleh acuh terhadap siswa. Jadi ketika melihat siswa dengan berseragam terjadi kebut-kebutan, terjadi mabuk-mabukan di luar, tak langkong, masyarakat jangan acuh. Ada semacam partisipasi yang positif, minimal ditegur. Kalau tidak dilaporkan ke pihak orang tuanya ketika di luar jam-jam kegiatan belajar. Ini namanya peran penting dari masyarakat. Jadi sekali lagi, baik Bapak dan Ibu, khususnya orang tua maupun masyarakat, jangan langsung menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Nah, saya tadi mendengar juga ada kegiatan-kegiatan tahfidnya di SMP 1 Batang-Batang, bahwa pelajaran
pelajaran itu tidak hanya intelektual saja. Ternyata di sekolah SMP Batang-Batang itu bukan hanya menciptakan secara intelektual, tetapi bagaimana spiritualnya. Tetinak kanak kadinto Pak, bukan hanya pintar malolo Pak, tapi bagaimana spiritualnya. Mungkin ketika dinto Bapak dan Ibu di hari ini, malam ini, saya juga mewakili Kepala Dinas Pendidikan, tidak banyak tadi, hanya menyampaikan bahwa tiga pilar pendidikan ini Pak penting untuk bekerja sama, untuk bersinergi pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Jadi tak langkong peran serta masyarakat, ya, karena bagaimanapun juga terutama orang tua ini memiliki tanggung jawab yang besar, karena suatu ketika akan dituntut katanya Pak di kemudian hari bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Mungkin itu saja Bapak yang dapat disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kata-kata saya yang salah. Saya atas nama Dinas Pendidikan terima kasih khususnya kepada orang tua, kepada masyarakat Batang-Batang, khususnya dukungan terhadap pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Batang-Batang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang orang ini. Nah, coba korang kenapa kau letak ngeding tu? Tak langkong ya, tak langkong. Diulangan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, sedaya tokoh masyarakat sehadir malam makan usepon. Betul gula tak bisa nyebut asma agung ajunan setong persetongan, namun tak mengurangi rasa hormat betul gula da ajunan sateja. Aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, usepon Kapolsek atau dan Ramil kebetulan mungkin tak bisa hadir atau belum berada di tengah-tengah kita, namun insyaallah mungkin pola bisa hadir. Kepala Desa Batang Daya, saya alhamdulillah mungkin hadir, mungkin atau yang mewakili. Saya betul kalau hormati Kepala Sekolah SMP 1 Batang-Batang Dr. Andes Muhammad Rahman, yang malam makin diwakili sarang wakil kepala Bapak Muhammad Haris. Saya betul kalau hormati komite sekolah, saya hadir. Saya betul kalau hormati para ustaz, para dewan guru setujana. Saya betul kalau hormati wali siswa, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Hatta hari ini kita sedaja masih dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, yang kemudian marilah kita gunakan seluruh karunia tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi yang menjadi penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya. Beliau diutus hanya untuk memperbaiki akhlak, dan keberadaannya di dunia ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam
dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya merasa terkesan. Luar biasa SMP 1 Batang-Batang. Sejak tadi kulak sore kadisak luar biasa. Penampilan pawai budaya, mangken juga penampilan luar biasa. Kau yakin bahwa tidak ada yang luar biasa kecuali oleh orang-orang yang luar biasa juga. Tidak mungkin ada penampilan yang luar biasa dengan dari orang yang biasa-biasa saja, dan itu mustahil. Mesti luar biasa. Jadi para guru, insyaallah juga wali murid seterusnya akan luar biasa. Dengan kenapa ikut andil di dalam memajukan pendidikan terutama di SMP Batang-Batang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu malam ini juga saya harus menyampaikan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang barangkali nanti di prosesinya kemudian sukan dari wisuda tahfidz. Alhamdulillah luar biasa juga bahwa kalaban badana wisuda kak dito betul kala menyampaikan selamat. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat setidaknya kepada dirinya sendiri, syukur-syukur kepada keluarganya, masyarakatnya, dan kepada bangsa dan negara termasuk agamanya. Dan saya harapkan juga bahwa setelah ini walaupun sudah diwisuda, jangan kemudian berhenti. Jangan merasa puas bahwa merasa cukup sudah diwisuda di SMP. Tetapi malah harus bersemangat lagi untuk melanjutkan pendidikan kepada pendidikan yang lebih tinggi. Itu harapan kami. Karena tentu masa depan adalah masa yang barangkali belum tahu semuanya akan jadi apa kita. Tetapi dengan mempersiapkan segala sesuatunya hari ini, insya Allah pada saatnya insya Allah sudah siap. Jadi memasuki zaman seperti apapun, tapi dengan pendidikan yang mantap, insya Allah sudah siap untuk melanjutkan untuk memasuki zaman tak patah jelas kak itu. Bapak Ibu hadirin seperti yang kau hormati, kepada Dewan Guru, terutama kepada Sivitas Akademika SMP 1 Batang-Batang, mungkin kami perlu mengingatkan bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, dan kita adalah aparatur negara, bagian dari pelaksana negara. Oleh karena itu, marilah kita abdikan seluruh waktu, tenaga untuk mengabdi kepada negara, khususnya di dunia pendidikan. Barangkali penting diingat juga apa yang disampaikan oleh Kiai Hajar Dewantoro, bahwa ada 3 poin di dalamnya, yaitu 1, ingarso sung tuludo. Saya juga waktu SD masih ingat dengan kata-kata itu sampai sekarang. Ingarso sung tuludo ingmat yo mangon karso tut wuri handayani. Jadi guru adalah kalau ada di depan harus memberi contoh. Guru harus memberi contoh, suri tauladan yang baik kepada siswa-siswanya. Kemudian kalau ingmat yo mangun karso, ketika berada di tengah-tengah harus memberi motivasi atau semangat. Ini perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah tut wuri handayani, manakala ada di belakang harus memberikan dorongan. Nah, ini perlu diingat oleh khususnya kepada para guru, para pendidik. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa di 100 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah mencita-citakan, memprogramkan untuk mewujudkan Indonesia emas. Generasinya adalah generasi Indonesia emas. Seperti apa generasi Indonesia emas? Generasi yang SDM-nya unggul,
ekonominya mantap, dan budi pekertinya baik. Oleh karena itu, siswa-siswi yang sebentar lagi akan wisuda, marilah kita terus penuhi hak-haknya. Kenapa sedetik haknya siswa akan dipenuhi dan terus didampingi oleh Akati Tribuna Kepala Dinas Pendidikan gila. Pemerintah harus mendampingi masyarakat, bahkan wali muridnya, walinya, orang tuanya harus juga mendampingi. Bermaguna akal, nak kanak sesamangken kak dito cek bagus, merupakan bibit unggul kak dito terus dijaga dan dipelihara, terus dijaga, jangan kemudian terpengaruh oleh pergaulan yang sifatnya negatif, supaya benar-benar generasi kak dito menjadi generasi emas akad diatur sekiburuan kak dito. Mana di kita emot dan kalau emot kata guna Sayyidina Ali, cak pun di dalam mendampingi nak-anak kak dito dari kenek sampai dibesar, dari umur 0 tahun sampai 4 tahun kak dito cak pun harus di istilahnya panceki seperti raja. Ini kang katina para raja ini satu jenis kebutuhannya cokopi tantona. Kemudian napas diperhatikan, hak-haknya dipenuhi juga. Jadi detik diperhatikan seperti raja. 0 tahun sampai 7 tahun. Dari 8 tahun sampai 14 tahun Kak Dinto diperlakukan seperti tawanan. Katibona tawanan, engki cepat bebas mentawanan. Katibona mentawanan bebas, engki aloncak. Hanya mana tawanan kau tu perhatikan ketina apa? Jaga terus. Teti soro mun tak bajang soro bajang, tak ngapa lagi misalnya atau benda tak acer soro acer. Dampingi terus nih kan. Mun HP malu si elak teku, jaga berduit bak tu HP kan bisa. Cuk malu lepas HP, malu YouTube malu. Ani kabebeja nih kan. Perlakukan seperti tawanan. Teti kewajiban nak kanak kan itu jaga. Cuk sampai lolos mereka. Jaga pokok. Saya nomor telak telepon Sayyidina Ali dari umur 15 sampai umur selekor nikah seperti kawan. Ada jak pati gigi parana nih kawan. Kubaja nih kan. Mun pas umur 15 lulus SMP ke SMA do atas ke pas gigi baru sampai mahasiswa, ani kubaja bisa laban nih kan biasanya. Nah, jadi ada tahapan-tahapan yang memperlukan negara. Umur 0 tahun sampai 4 tahun seperti raja, 8 tahun sampai 14 tahun seperti tawanan, kemudian dari 15 sampai 21 nikah seperti kawan, seperti sahabat sudah. Tetapi aku sebagai peterana cuma perlakuannya kadang sebagai sahabat. Jadi tak neng paseskan pada tawanan boleh, bebeja nikah. Nah nikah. Bapak Ibu sebutan kalau amal jeki mungkin nikah meletak terlalu lancang, jadi harapannya nak kan si benda sama nikah tore jaga aku supaya jangan terpengaruh oleh yang mana pengaruh pergaulan yang tak saya kadisa, sehingga saya sama ken mun etorot nikah bisa tak saya guna nikah makanya terus jaga nikah dikawal. Bapak Ibu hadirin sebutan oleh amal jeki, terakhir marilah kita semuanya ke depan berusaha untuk benar secara logika, benar secara logika mari kita usahakan, kemudian baik secara etika dan bagus secara estetika. Marilah kita usahakan yang demikian itu, supaya nanti generasi emas yang kita cita-citakan benar-benar terwujud. Mungkin sekarang itu saya bisa sampai motor sekarang kau setujana atas perhatian pun. Madam Biwa di kacang kolangan ator dan asyafara wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.